Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa realisasi anggaran lembaganya hingga saat ini telah mencapai 8,2 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Dadan memproyeksikan realisasi anggaran BGN akan terus meningkat hingga akhir bulan ini, seiring percepatan program dan penyaluran pembiayaan. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program strategis BGN, termasuk percepatan implementasi makan bergizi gratis atau MBG di seluruh wilayah Indonesia. Dadan menekankan program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memicu perputaran ekonomi daerah hingga triliunan rupiah di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra. Jadi secara total memang uang yang beredar di masyarakat cukup besar. Jadi juga banyak sekarang ini restoran, kafe, kemudian catering, bahkan ada hotel yang berubah fungsi dari melayani customer umum, melayani satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan berikutnya bisa program makan bergizi gratis berpeluang melibatkan 29 juta usaha mikro, kecil dan menengah dengan 85% anggaran untuk bahan baku. Hal ini membuka peluang besar bagi sektor pangan di pedesaan. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan sekitar 29 juta UMKM memiliki peluang besar dalam memanfaatkan program makan bergizi gratis. Hal ini mengingat 85% dari total anggaran program MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dapur seperti sayuran, hasil peternakan, perikanan hingga perkebunan. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengungkapkan alokasi anggaran makanan bergizi gratis yang mayoritas untuk kebutuhan bahan baku ini justru membuka pintu peluang bagi 29 juta UMKM di sektor pangan, terutama di pedesaan. Berdasarkan catatan Kementerian UMKM, hingga saat ini sebanyak 6.435 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG, mulai dari pemasok bahan baku seperti petani, nelayan, peternak, pedagang pasar, penyedia jasa catering di setiap daerah. Rantai pasok MBG ini memanfaatkan potensi ekonomi hingga bernilai ekonomis. Riza menegaskan, pemerintah terus berkomitmen untuk memberdayakan UMKM lokal dengan saluran distribusi melalui dapur MBG. Terlebih, Kementerian UMKM juga memastikan program makan bergizi gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, melainkan dapat menggerakkan roda perekonomian nasional di sektor pangan. Kementerian UMKM optimistis makan bergizi gratis merupakan ekosistem yang mampu memberikan manfaat ganda, yakni memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan sehat, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi jutaan pengusaha UMKM di Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pelibatan sektor UMKM untuk program makan bergizi gratis sangat positif bagi keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, di mana sektor UMKM di pedesaan harus bisa dijadikan motor penggerak berjalannya program MBG. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia meminta pelibatan sektor UMKM dalam program MBG harus terus ditingkatkan, di mana dengan adanya keterlibatan pelaku usaha UMKM ditingkatkan atau di tingkat kelurahan atau pedesaan secara masif akan dapat memberikan manfaat besar bagi keberlangsungan perekonomian masyarakat. Hal ini dinilai sangat sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan keberlanjutan sektor pangan, mulai dari perkebunan, peternakan hingga perikanan yang memang produktivitasnya banyak dilakukan di daerah. Menurut saya apa yang harus diperjuangkan oleh pemerintah terkait dengan sektor pertanian, perikanan maupun peternakan di sektor hulu adalah dengan memberikan harga dasar. Hal ini akan menjadi salah satu kunci pokok keberlanjutannya UMKM Indonesia. Tentunya yang perlu kita lakukan adalah membangun, menggairahkan kembali petani-petani di sektor misalnya kapas dan lain sebagainya dan melindungi.
Ya, Sri Mulyani mengatakan bahwa memang sudah ada alokasi 300 triliun rupiah untuk makan bergizi gratis tahun 2026 begitu ya. Walaupun memang kita sering sekali mendengar ada beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis di lapangan begitu ya. Harusnya apa yang kemudian terjadi dijadikan evaluasi agar pelaksanaan MBG di tahun depan dapat berlangsung dengan baik dan masyarakat seperti kemudian tadi disampaikan ada UMKM dapat merasakan dampak lanjutan dari keberadaan dari program ini. Benar sekali, Bika, apalagi dengan anggaran 300 triliun itu kan tidak kecil ya. Harusnya output yang diberikan bisa terbaik dan juga maksimal, jangan sampai kita masih mendengar keracunan MBG dan lain sebagainya. Dan semoga saja kedepannya juga akan banyak melibatkan UMKM seperti yang disampaikan dan dapat mensejahterakan rakyat ya. Ya, baik. Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan alokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2026 mendatang bisa tembus lebih dari 300 triliun rupiah. Ya, dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Menteri Keuangan menegaskan anggaran untuk menjalankan program prioritas makan bergizi gratis bisa menembus 300 triliun rupiah di tahun depan. Di mana Menkyu Sri Mulyani menilai besarnya anggaran ini membuka peluang bagi pelaku rantai pasok sektor pangan yang secara langsung bisa membangun ekonomi dari akar rumput yang terintegrasi pemberdayaan petani, peternakan, nelayan hingga pelaku UMKM di pedesaan. Di sisi lain, Sri Mulyani menjelaskan program makan bergizi gratis merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi secara merata, baik di perkotaan, pedesaan, dan daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, yang secara langsung melibatkan pemberdayaan masyarakat. Makan bergizi gratis tahun ini 71 triliun. Kita cadangkan tambahan 100 triliun, tahun depan kalau Pak Rahmat tahu sekali, kalau 82 juta akan mendapatkan itu lebih dari 300 triliun. Dananya ada, value chain-nya tadi kalau mau dibuat dilingkan dengan tadi gerbang santri, value chain halal, kami sudah membuatkan program. Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi khusus Aris Marsudianto untuk memangkas birokrasi demi mempercepat pelayanan publik. Ya, Presiden juga mengarahkan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi khusus untuk mengawasi jalannya proses birokrasi agar tidak berbelit-belit. Dalam keterangan usai menghadap Presiden, dalam keterangan usai menghadap Presiden, Aris mengatakan penyederhanaan birokrasi khususnya dilakukan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti penyaluran dana desa, pupuk, koperasi merah putih hingga program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan lebih cepat dirasakan masyarakat. Ya, saya diberikan petunjuk pengarahan oleh Pak Presiden ya bagaimana untuk tetap ya mengawasi, mengontrol ya jalannya proses birokrasi ya, jangan terlalu berbelit-belit ya toh. Jadi yang bisa dipangkas ya itu supaya semua proses itu tepat dan cepat ya, apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat ya, misalnya dana desa ya, penyaluran pupuk ya, koperasi merah putih ya, makan bergizi gratis dan lain-lain.